Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Okti Hasanah SPD. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar organ pencernaan sapi, organ pencernaan manusia, dan cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Sebelumnya, mari kita berpikir. Yang pertama, apakah pelengkap nutrisi harian bagi kita? Ya, susu. Yang kedua, hewan apakah yang menghasilkan susu? Ya, sapi. Yang ketiga, bagaimana organ pencernaan pada sapi? Mari kita simak selanjutnya. Organ pencernaan sapi. Perhatikan gambar di samping. Apakah sapi memiliki organ pencernaan yang sama denganmu? Ya, tentu saja tidak. Mengapa? Karena sapi adalah hewan ruminansia, seperti rusa, kerbau, dan kambing. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Makanya sering disebut hewan memamah biak. Di sini ada mekanisme pencernaan makanan pada sapi. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri dan gigi geraham. Yang kedua adalah lidah. Lidah berguna merenggut dan mendorong makanan ke lambung. Yang ketiga adalah saliva. Saliva merupakan enzim yang ada pada rongga mulut. Dan yang keempat adalah lambung. Lambung sapi memiliki 4 bagian. Mari mengenal bagian lambung sapi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut terdapat bagian lambung sapi. Yang pertama, rumen. Yang kedua, retikulum. Yang ketiga, omasum. Dan yang keempat, abomasum. Bagian yang pertama adalah rumen. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Pada rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur. Pada saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah lagi. Kemudian masuk ke rekulum. Pada bagian yang kedua adalah retikulum. Pada retikulum, makanan melalui proses fermentasi. Pada retikulum terjadi proses penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Kemudian bagian yang ketiga adalah omasum. Pada omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Makanan masuk ke abomasum. Pada bagian yang keempat adalah abomasum. Pada abomasum, bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Nah, mari kita simak skema proses pencernaan pada sapi. Mula-mula, rumput itu dikunyah di mulut, kemudian ke esofagus. Dalam esofagus ke rumen kembali ke mulut. Nah, dari mulut ke retikulum.
dari retikulum ke omasum. Dari omasum kemudian ke abomasum. Lalu, bagaimana pencernaanmu? Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut ada sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu melalui mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Yang pertama, mulut. Pada mulut, di sini mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Enzim pada air liur akan melumatkan makanan. Lidah mendorong makanan ke tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah trakea. Esofagus adalah organ terbentuknya tabung berot yang letaknya membentang hingga ke lambung. Melalui gerak peristaltik, makanan dihantarkan ke lambung. Yang ketiga adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung di sini berfungsi mencampur dan menghancurkan makanan. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi oleh lambung. Konsistensi makanan menyerupai pasta atau cairan. Makanan masuk ke usus halus. Bagian selanjutnya adalah usus halus. Pada usus halus di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum bertugas untuk memecah makanan dan mengolahnya. Jejunum dan ileum berfungsi agar nutrisi pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di sini juga terdapat gerakan peristaltik. Yang kelima, usus besar. Pada usus besar, makanan yang masuk adalah sisa-sisa pencernaan yang akan dipindahkan menuju rektum. Air yang terdapat pada sisa-sisa tersebut dihilangkan, sehingga konsistensinya padat. Sisa makanan disimpan di usus besar hingga memicu pengeluaran dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Bagian yang terakhir adalah anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan fases keluar dari rektum jika belum saatnya. Nah, coba perhatikan skema proses pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Di sini ada cara memelihara organ pencernaan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, makan makanan tinggi serat seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, tetap terhidrasi, yaitu minum air yang cukup untuk memperlancar proses pencernaan. Yang ketiga, kelola stres. Stres dapat menyebabkan sistem pencernaan bekerja lebih keras. Yang keempat, makan sesuai jadwal. Makan secara teratur dapat menjaga pencernaan tetap prima. Yang kelima adalah pilih daging tanpa lemak.
potongan daging dapat menyebabkan pencernaan menjadi tidak nyaman. Nah, itulah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.